wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanur Fitri, mahasiswa dari Universitas Putra Bangsa. Di video kali ini saya akan mewawancarai Ibu Aprilia selaku Kepala Sekolah PAUD Kelompok Bermain Bina Mandiri di Semanding. Sekarang saya sudah bersama Ibu Apriliana selaku Kepala Sekolah PAUD Kelompok Bermain Bina Mandiri di Semanding. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, saya Etan Fitri dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan pekerjaan Ibu. Bisa. Bagaimana awal mula Ibu menjabat menjadi Kepala Sekolah PAUD Kelompok Bermain Bina Mandiri di Semanding? Baiklah, saya coba jawab ya. Waktu itu kelompok bermain Bina Mandiri Semanding adalah arahan dari pemerintah yang menghimbau bahwa setiap satu desa harus ada satu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, kebetulan kami pengurus tim penggerak PKK desa bersama Pokja 2 kita membentuk satu kelompok bermain yang tadinya bertempat di kediaman Bapak Kepala Desa. Dan memang waktu itu arahan dari dinas memang secara otomatis yang menjadi kepala sekolah dan sebagai bunda PAUD-nya adalah istri kepala desa. Waktu itu tahun 2009 kelompok bermain Bina Mandiri berdiri alhamdulillah sampai sekarang, dan sampai tahun 2015 ibu kepala sekolah yang lama resign, istirahat, dan akhirnya digantikan saya karena dengan pertimbangan saya yang istilahnya ikut dari awal pendirian. Dan memang waktu itu yang menjadi kepala sekolah, kalau ada yang S1 PAUD memang dia yang secara ini diwajibkan lah untuk jadi kepala sekolah memang. Dan ya, akhirnya dengan berat hati saya terima sebagai kepala sekolah. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Ibu selaku Kepala Sekolah PAUD Kelompok Bermain Bina Mandiri di Semanding? Tugas wewenang kepala sekolah adalah menyusun rencana strategis dan rencana program pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak usia dini. Yang selanjutnya pembinaan kurikulum. Jadi kurikulum PAUD itu memang saya bersama rekan-rekan guru saya, dan nanti ada dibimbing dari penilik PAUD, koordinator wilayah. Itu kita membuat kurikulum PAUD, yang kemudian melakukan pembinaan kepada guru-guru saya, baik secara umum maupun secara khusus. Selanjutnya mengarahkan guru untuk membuat rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran kita buat sesuai dengan kondisi dan kemampuan lembaga kita masing-masing. Jadi antara satu PAUD dengan PAUD yang lain itu biasanya rencana pembelajarannya kita berbeda. Hanya yang sama mungkin pada kompetensi dasarnya itu semua sama. Kalau untuk rencana pembelajarannya bisa tidak sama. Yang berikutnya adalah memberikan contoh pengelolaan proses belajar mengajar. Jadi selain sebagai kepala sekolah, saya juga harus bisa mengajar. Jadi saya juga karena ikut mengajar, karena kita dibagi dengan 3 kelompok usia, dan kebetulan gurunya ada 3 dengan saya. Jadi cuma bertiga ya, ada 3 kelompok, secara otomatis saya ikut mengajar juga. Yang selanjutnya membina penggunaan standar operasional prosedur atau SOP.
dan pelaporan perkembangan anak. Nah, kita setiap 6 bulan sekali, setiap 1 semester kita selalu memberikan laporan perkembangan pada orang tua yang istilahnya rapot lah. Ini kalau yang di pendidikan dasar kan itu ada nilai-nilai, nah. Tapi kalau yang di PAUD itu laporan perkembangan anak. Yang selanjutnya memberikan pemahaman kepada guru dalam mengatasi berbagai persoalan anak usia dini, bimbingan konseling PAUD. Jadi guru juga harus bisa mengatasi persoalan tentang anak usia dini, seperti anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan tahapan usianya, itu kan ada. Itu bisa, guru juga harus bisa mengatasi hal seperti itu. Kemudian tugas dan wewenang kepala sekolah juga membina kegiatan administrasi kelembagaan sekolah PAUD. Karena kita tidak ada tenaga administrasi, otomatis ya guru sebagai tenaga administrasi juga. Yang selanjutnya membuat perencanaan anggaran sekolah, ya. Itu kita membuatnya setiap awal tahun pelajaran, itu rencana anggaran sekolah. Kemudian melakukan kegiatan supervisi internal atau penilaian terhadap kinerja guru, ya. Kemudian menjalin kerjasama dengan orang tua dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Kita memang cara kita menjalinnya dengan mengadakan pertemuan setiap bulan, ya, pertemuan antara orang tua dan guru, terus kegiatan yang melibatkan orang tua seperti itu. Ada parenting, terus ada outbound, nanti kita bisa melibatkan orang tua. Itu cara kita menjalin kerjasama dengan orang tua. Atau mungkin lomba-lomba yang mengikut sertakan orang tua dan anak, bisa lomba bareng gitu. Yang kemudian memberikan berbagai alternatif inovasi dan pengembangan pembelajaran PAUD. Nah, kita supaya anak juga harus bisa memberikan gurunya dulu, kita bina untuk bisa berinovasi. Kalau gurunya sudah bisa berinovasi, nanti bisa dikembangkan untuk anak didiknya. Jadi anak-anak tidak bosan gitu, untuk bisa belajar sambil bermain, ya. Karena kita kelompok bermain, jadi memang kita fokusnya memang belajar tapi sambil bermain. Yang kemudian adalah kita membuat kegiatan promosi lembaga PAUD. Misalkan kita mengadakan pentas seni kan nanti kita bisa itu promosi juga, ya, pentas seni. Atau kita karnaval itu juga kita dalam rangka promosi itu. Yang berikutnya, selain itu kita juga harus saya sebagai kepala sekolah harus bisa menjadi contoh untuk guru saya. Kiranya itu yang bisa disampaikan tugas. Dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan terkait adanya pembelajaran daring saat ini yang diakibatkan oleh pandemi? Terkait dengan pembelajaran daring atau BDR, belajar dari rumah, ya, dalam masa pandemi. Terus terang, Mbak, kami kesulitan dengan adanya pembelajaran online, ya karena faktornya itu
antara lain ada beberapa faktor, diantaranya di saat kita mengadakan pembelajaran online, mungkin kan yang anak didik kita kan dia punya kakaknya masih sekolah, dan kebetulan HP-nya kan cuma satu, kan gantian kan nggak mungkin kalau kita online, pasti yang didahulukan itu pasti yang kakaknya dulu. Jadi nanti kita pernah sih kita mencoba untuk orang tua datang ke sekolah hanya mengambil tugas, tapi saya rasa itu kurang kurang efektif, karena kita kan yang otomatis kita ngajari ibunya kan. Misal kita ada permainan kegiatan melipat, kan kita ngajari ibunya, terus nanti ibunya yang ngajari anak di rumah, kan seperti itu. Yang menjadi kendala adalah kadang kalau anak-anak diajari oleh orang tuanya sendiri, kan kadang dia nggak mau, dia susah gitu kalau diajari sama orang tua. Terus ada orang tua yang kurang sabar, kan kita mengajari anak PAUD kan itu harus ekstra sabar, Mbak. Ada kan orang tua misalnya mau ada pekerjaan yang lain kan, mempelajari anak melipat, anaknya susah nggak mau, kan seperti itu, Mbak. Terus akhirnya kita mencoba untuk ada guru kunjung, walaupun dengan adanya guru kunjung itu kita dibatasi, Mbak, kita paling hanya 5 anak, dan itu pun hanya 1 jam, tidak boleh lebih. Jadi kita kunjungan ke rumah wali murid 5 anak, terus besok lagi 5 anak, dan anak tetap antusias karena memang dia inginnya kan sekolah memang, tapi pinginnya sekolah ya di sekolah, tidak di rumah. Jadi kan beda. Kita mungkin kalau di sekolahan kita kan suasana sekolahan beda dengan suasana di rumah. Kalau suasana di rumah yang namanya anak kecil kan masih seenaknya sendiri, apalagi ada orang tua, kan beda. Kalau di sekolah kan hanya ada teman dan guru, jadi otomatis ya mereka akan mengikuti aturan yang ada di sekolah. Memang kami sangat kesulitan dengan pembelajaran daring, dan akhirnya walaupun kita sembunyi-sembunyi, akhirnya kita guru kunjung, dan itu pun hanya maksimal 5 anak karena supaya tidak menghindari kerumunan. Yang sebenarnya alasan yang sebenarnya adalah menghindari kerumunan, dan nanti kalau sampai ada sidak. Lalu metode apa yang diambil agar anak-anak PAUD kelompok bermain bina mandiri di Semanding tetap bisa belajar dan menerima materi pembelajaran? Kita menggunakan metode guru kunjung. Jadi akhirnya ada yang piket, guru ada yang piket di sekolah, terus nanti ada guru yang keliling ke rumah anak. Memang dengan guru kunjung itu memang hasilnya beda dengan yang daring itu sendiri, karena anak pembelajaran secara langsung kan anak lebih bersemangat ya, dan beda dengan diajari orang tua dan diajari dengan gurunya, dia memang beda itu. Dan memang tuh wali murid banyak yang minta untuk bisa tatap muka. Nah, untuk rencananya ini kan kita tahun ajaran baru ini kita mau tatap muka, tapi dengan adanya surat edaran dari Bupati untuk PPKM, sementara kita belum bisa tatap muka dan belum bisa guru kunjung, dikarenakan karena wilayah desa Semanding itu zona merah, dan jadi untuk kemungkinan kita masih menunggu kebijakan dari Korwil, dari Disdik.
kita masih menunggu memang, dan untuk sementara memang masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Apa target atau tujuan Ibu untuk kedepannya untuk memajukan PAUD? Apakah itu sudah tercapai atau belum? Target di lembaga kami untuk memajukan PAUD kami, yaitu kelompok bermain bina mandiri, adalah mewujudkan anak yang cerdas, ceria, mandiri, dan berakhlak mulia. Dengan cara kita bisa memahami dan mengembangkan potensi anak melalui perhatian dan kasih sayang. Cara yang kedua, kita mewujudkan kreativitas anak dengan mengembangkan kegiatan belajar sambil bermain. Cara yang ketiga, menumbuhkan kepribadian dengan landasan Islam. Tujuannya adalah tujuan umum, kita memberikan bekal dasar bagi anak untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh, kompeten, dan kompetitif. Sedangkan tujuan khususnya tujuan khususnya adalah memberikan bekal dasar bagi anak untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh, kompeten, dan kompetitif. Sedangkan tujuan khusus yaitu sebagai wahana untuk mempersiapkan anak didik agar mampu mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan baik serta beribadah dengan benar, mampu mengolah keterampilan tubuh seperti motorik kasar dan motorik halus, serta menerima rangsangan sensorik. Yang selanjutnya, mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Yang selanjutnya, mampu berpikir logis, kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang berikutnya, anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, mandiri, dan rasa memiliki. Gitu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Semoga harapan Ibu semua tercapai. Amin. Terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita saya dan cita-cita jenengan dapat kita kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.